Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rusni Dahlan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, S3 Rombel 6B Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210001252804. Hari ini saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 14 Tidore Kepulauan di kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran, menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan problem-based learning. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas saya persilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada hari ini. Alfitri, Hadir Ibu. Anwar, Hadir Ibu. Jiran. Hadir Ibu. Oke. Alhamdulillah hari ini jumlah siswa kita adalah 15 orang, semuanya hadir. Di sini saya akan mengingatkan kembali materi yang telah kita pelajari yang kemarin. Masih ingat anak-anak materi yang kemarin? Apakah anak-anak masih ingat materi yang kemarin? Saya Oke, silakan. Pada materi yang kemarin tentang melestarikan alam menjaga lingkungan. Oke, tentang melestarikan alam menjaga lingkungan. Aplaus dulu. Masih ada yang lain? Masih mengingat materi yang kemarin? Saya Ibu. Silakan. Salah satu persoalan lingkungan adalah masalah sampah plastik. Oke. Aplaus dulu. Oke, itu adalah materi yang kemarin. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan melakukan kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas? Masih Ibu. Oke. Ada berapa kesepakatan kelas yang kita kerjakan atau kita sepakati yang minggu kemarin? 5. Apa saja? Nah Ibu. Silahkan. Menjaga ketertiban kelas, datang di kelas tepat waktu. Menjaga ketertiban kelas, mendata di kelas tepat waktu. Ada yang lain? Saya Ibu. Silahkan. Mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Oke, masih ada yang lain? Saya Ibu, Oke, silahkan. menghormati dan menghargai guru serta teman kelas. Menghormati dan menghargai guru serta teman kelas. Masih ada yang lain? Saya Ibu. Oke, silahkan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Oke, aplaus dulu. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Sekarang kita lanjut kepada menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dipimpin oleh pemandu lagu. Kepada Fitri dipersilahkan. Indonesia 3. Indonesia tanah air
luar biasa. Sini Ibu akan bertanya 3 soal. Itu yang pertama adalah, pernahkah kalian melihat kitab suci Al-Quran? Saya Bu. Oke, silahkan. Pernah kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Oke, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Tepuk tangan dulu. Yang kedua adalah, mengapa kita sebagai muslim wajib percaya pada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Soal nomor 2. Saya Ibu. Oke, silahkan. Karena itu adalah bagian dari rukun iman yang keenam, menunjukkan keyakinan akan keberdian wahyu Allah. Oke, aplaus dulu. Yang adalah, apa yang membedakan Al-Quran sebagai kitab sebelumnya? Apa yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya? Silahkan. Karena keasliannya yang terjaga, bersifat universal dan penyempurna, diturunkan secara bertahap serta terdapat banyak sekali keistimewaan di dalamnya seperti kemudahan dihafal dan menjadi obat hati. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Dengan adanya tepuk semangat dan lagu speaking tadi, kalian semangatnya luar biasa. Oke, di sini Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah mendengar kitab-kitab Allah? Ada berapa kitab-kitab Allah yang kalian ketahui? Ada berapa? Ada 4. Apa-apa saja? Kitab Taurat, kitab kitab Zabur, Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Materi kita hari ini adalah kita membahas tentang, nah di sini ada 3 pokok bahasan, tapi di sini Ibu ambil 2 saja. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab suci beserta rasul penerimanya dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menganalisis hikmah dan fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah serta kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang paripurna. Oke. Nah, di sini perhatikan, itu adalah kitab apa? Kitab Taurat. Pernah melihat kitab Taurat? Pernah lihat ke belum? Itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, berisi ajaran dan hukum untuk memimpin umat menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Umat Islam meyakini kebenaran Taurat meskipun mengikuti Al-Quran sebagai pedoman. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Ini adalah kitab Quran. Pernah mengaji belum? Siapa yang sampai Al-Quran? Alhamdulillah, masyaallah, subhanallah. Yang masih diikra? Yang masih diikra? Sudah tahu isi daripada Al-Quran? Masih ingat isi daripada Al-Quran? Surah pembukanya adalah surah Al-Fatihah adalah pembuka dari seluruh Al-Quran atau seluruh surah dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan paling terakhir. Yang pertama adalah kitab Taurat. Penerimanya adalah Nabi Musa. Yang kedua
Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Iman kepada kitab Allah dia masuk rukun iman keberapa? Masih ingat rukun iman keberapa iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah rukun iman ketiga. Dalil beriman kepada kitab. Kita ambil bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Indonesia artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Al-Imran ayat 3. Nah, jadi kitab Al-Quran itu kalau kita ingin mencari ilmu dan sebagainya semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, ilmu dan sebagainya semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi dia adalah kitab yang paling menyempurnakan. Kitab Jabur, Taurat, Injil mungkin ada yang kurang, Al-Quran lah yang menyempurnakan. Cara beriman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa semua kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah memahami isi dan mengamalkan ajaran. Yang terakhir adalah menjaga dan menghormati kitab suci. Jadi 4 kitab suci ini orang harus menghormati. Kita harus hormat. Tidak boleh menganggap bahwa oh ini kitab Injil, ini bukan Al-Quran, jadi tidak perlu dihormati. Tidak. Jadi semua kitab itu diturunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan melalui para nabi dan dijadikan pedoman bagi umat manusia. Ciri-ciri beriman kepada kitab Allah. Orang yang beriman kepada kitab Allah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rajin membaca Al-Quran. Rajin keterangan. Rajin baca keterangan. Alhamdulillah. Menjadi pribadi jujur, sabar dan baik. Jadi Al-Quran semua kitab itu mengajarkan tentang kejujuran, kesabaran dan harus berbuat baik. Manfaat beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tanya dulu. Ketika kalian baca Al-Quran, apa yang kalian rasakan? Membaca dengan khusyuk. Tenang, hati tenang, pikiran tenang. Di sini adalah akibat tidak beriman kepada kitab Allah. Di antaranya bisa mudah tersesat. Terakhir adalah cenderung lebih egois. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di sini sebelum pembagian LKPD, membentuk kelompok, Ibu membagikan 3 kelompok. Kita ambil dari pojok kiri. 5 orang kelompok 1, kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Oke. Silakan mengambil posisi untuk membentukkan kelompok. LKPD-nya untuk kelompok 1, LKPD-nya untuk kelompok 2, LKPD untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1, LKPD-nya adalah tentang kitab Allah. Nah, di sini untuk kelompok 1, silakan bukunya, penanya. Nah, ini adalah LKPD untuk kelompok 1. Kalian hanya menyelesaikan pasangan. Nah, jadi ini adalah pasangan untuk kitab 4 kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6.
Kelompok 3 juga sama dengan kelompok 2. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di lembaran LKPD sebentar itu mempresentasikan di depan kelas sesuai dengan tugas LKPD yang telah dibagikan. Sudah mengerti? Ibu berikan waktu 20 menit. Gimana? Ada yang sudah mengerti? Nah, ini adalah kitab yang sudah Ibu print. Ada 4 kitab, ada Al-Quran, ada kitab Jabur, ada kitab Injil, dan juga kitab Taurat. Silahkan kalian cocokkan yang mana kitab Jaburnya siapa, penerimanya, kitab Al-Qurannya siapa. Bagaimana? Nah, di sini itu disuruh kalian selesaikan 6 nomor ini secara keseluruhan. Bagaimana kelompok 3? Oke. Sekarang sudah bisa presentasi? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah bisa? Oke. Sekarang adalah maju untuk mempresentasikan tugas daripada kelompok masing-masing. Pertama itu kita awali dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arif Nasiran. Dan saya Hafiz Basra. Itulah nama kami dari kelompok 1 akan membahas kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya kepada saudara Hafiz di Pesantren. Ya baik, saya akan membaca hasil diskusi kami. Kitab Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW. Kitab Jabur diterima Nabi Daud alaihissalam. Juga kitab Injil diterima Nabi Isa alaihissalam. Keempat, kitab Taurat diterima Nabi Musa alaihissalam. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok lain yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterima pertanyaan dari kelompok 2. Kami persilakan kepada anggota kelompok kami untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Itulah apakah jawabannya jelas? Jelas. Kami akan mengakhiri diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Jadi kelompok 1 membahas tentang kitab Allah dan Rasul yang mohon diterimanya. Oke, kita lanjut di kelompok 2. Ingat sebelum presentasi, salam, perkenalan, dan sebutkan nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Saiku. Saya sebagai moderator. Dan saya Udi Zulkifli sebagai pemateri. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan berjudul meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta
kesukaan yang toleran. Satu, apa arti beriman kepada tiga kitab Allah? Iman kepada tiga kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya pada Rasul. Kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. 3. Siapa menerima kitab Al-Quran? Jawab, Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 4, apa bukti kamu beriman kepada Al-Quran? Meyakini akan kebenaran sebagai wahyu Allah, kemudian diwujudkan dalam tindakan seperti mempelajari dan memahami isi dan mengamalkan ajarannya, serta merasakan ketundukan dan cinta saat mendengar bacaannya. 5. Apa manfaat membaca kitab Allah? Jawab, memperkuat ketakwaan kepada Allah, hati menjadi tenang, hidup lebih terarah dan menambah ilmu wawasan, memperkuat iman, disayang Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Pertanyaan ke-6, apa akibat jika tidak mau percaya kepada kitab Allah? Bisa mudah tersesat, hidup tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, artinya sering gelisah dan cenderung lebih egois. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa bukti kamu beriman kepada Al-Quran? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawab, meyakini akan kebenaran sebagai wahyu Allah yang kemudian diwujudkan dalam tindakan seperti mempelajari dan memahami isinya dan mengamalkan ajarannya, serta merasakan ketundukan dan cinta saat mendengar bacaannya. Dari kelompok 3, apakah sudah jelas? Tidak. Baik, itu saja. Kami akan tutup hasil diskusi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Oke, kita lanjut untuk kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan nama saya Sri Syamsul sebagai moderator ARS. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada saudari Rasti saya mempersilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Dan yang pertama, apa arti beriman kepada kitab-kitab Allah? Jawab, iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada di jalan yang benar. 2. Sebutkan 4 kitab Allah yang wajib kita imani. Jawab, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran.
juga mau apa akibat jika tidak mau percaya pada kitab Allah? Jawab, bisa mudah tersesat, hidup tidak punya tujuan, dianggap orang yang tidak beriman, artinya sering merasa gelisah dan cenderung lebih egois. Itu saja presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3. Apa manfaat membaca kitab Allah? Pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bertakwa kepada Allah, hati menjadi tenang, hidup dan arah, tenang batinmu dan wawasan, menjadi kuat iman, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Baiklah, jawaban dari kelompok 3, apakah sudah jelas? Setelah hasil diskusi dan jawaban dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah, untuk hasil diskusi pada 3 kelompok sudah terselesaikan, yaitu kelompok 1 membahas tentang kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Untuk kelompok 2 yaitu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari 6 pertanyaan, dan untuk kelompok 3 juga membahas 6 pertanyaan. Bagaimana, sudah ada gambaran tentang LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah, karena sudah ada gambaran, berarti kalian sudah mengerti tempat kitab Allah itu apa saja? Tempat kitab Allah dan Rasul yang menerimanya adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Jadi 4 kitab Allah itu penyempurnanya adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi kitab yang menyempurnakan semua kitab-kitab yang terdahulu. Jadi meyakini kitab Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Wajib adalah mengerjakan mendapat pahala. Oke. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab terdahulu. Sudah? Oke. Pelajaran yang bermakna apa yang kalian dapatkan hari ini? Tentang apa? Pelajaran bermakna yang kalian dapatkan hari ini apa? Yang kalian pelajari tentang kitab Allah. Apa yang kalian ketika mempelajari? Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Bahagia. Nah, di sini nanti hasil daripada kelompok itu akan ibu memberikan nilai, yang mana kelompok yang berdiskusi
diskusinya bersama teman, kelompok yang kerjasamanya bagus, kelompok yang mempersatukan di depannya bagus, berarti itu adalah akan dinilai oleh ibu dan skor nilainya sudah ditentukan. Oke. Di sini jadi pembelajaran bermakna sudah ingat kan? Nah, jadi ketika kita mempelajari manfaat beriman kepada kitab Allah. Jadi ketika kita mempelajari 4 kitab Allah, manfaatnya adalah memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hidup lebih terarah, menambah ilmu dan wawasan, memperkuat iman, disayang Allah, menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, apa yang kalian rasakan? Hidup lebih tenang, mengurangi beban pikiran. Jadi sebelum membaca Al-Quran, berarti apa yang kalian lakukan duluan? Mengambil air duluan. Ketika salat, setelah salat membaca Al-Quran. Oke. Nah, ketika kalian membaca Al-Quran, berarti Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Pedoman umat Islam menjadi pedoman utama, jadi membacakannya mendapatkan pahala, mendengarkan juga mendapat pahala. Ketika mendengarkan orang membaca Al-Quran, kita harus, ketika salah itu diwajibkan harus membenarkan, memperbaiki. Jadi kalau tidak diperbaiki berarti kita termasuk golongan yang berdosa. Jadi Al-Quran itu membacanya mendapat pahala, kita yang mendengarkan juga mendapat pahala. Jadi kalau mau mendengarkan orang yang mengaji itu harus mendengarkan dengan baik-baik. Oh, dia baca di sana itu betul. Dia baca, kalau salah berarti wajib hukumnya kita untuk memperbaiki. Nah, di sini akibat tidak beriman kepada Al-Quran. Jika seseorang tidak mengimani kitab Allah, bisa mudah tersesat. Hidupnya tidak punya tujuan. Dianggap orang yang tidak beriman, hatinya sering merasa gelisah, cenderung lebih egois. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, ketika kita dalam keadaan marah, dalam keadaan berdiri, kita disuruh untuk, ketika marah dalam keadaan berdiri, disuruh kita untuk duduk. Ketika duduk lagi, masih dalam keadaan marah, disuruh kita untuk berbaring. Ketika berbaring lagi, masih dalam keadaan marah, disuruh kita untuk mengambil air salat. Itu adalah ketetapan di dalam Al-Quran kalau kita yang sering egois. Jadi itu saja materi kita pada hari ini. Jadi ingat-ingat, 4 kitab Allah dan Rasul menerimanya. Jadi 4 kitab Allah itu ingat, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna dari semua kitab terdahulu. Nah, oke, sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, materi kita yang pertemuan yang akan datang, kita membahas tentang amanah dan jujur. Setelah kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa membacakan surah Al-Fatihah ditutup dengan wal asri. Kepada ketua kelas, silakan maju. Al-Fatihah surat pembuka ditutup dengan wal asri. Teman, sebelum kita
Jadi ingat, untuk materi ke depan adalah tentang amanah dan juga jujur. Jadi amanah dan jujur. Jadi hari ini kita sudah mempelajari kitab Paula, berarti isi kitab Paula juga membahas tentang amanah dan juga kejujuran. Amanah itu adalah pesan yang harus disampaikan, kejujuran adalah berkata sesuai dengan apa yang diperbuat. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula materi kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.